Hmm? Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Kegembiraan menemukan pulau tersembunyi menghilang pada saat ini, hanya menyisakan ketakutan yang mendalam. Separuh kapal telah ditarik ke air, dan tentakel besar masih memukul lambung kapal, dan setiap pukulan membuat kapal jauh lebih buruk. Apa yang harus dilakukan? Seorang prajurit Sekte Yunxia berteriak. Para master alam Zenyuan itu melihat bahwa Huo Xianglan sedang berlari untuk menyelamatkan hidupnya. Secara alami, mereka juga terbang ke pulau tersembunyi. Mereka tidak punya waktu untuk memperhatikan hidup dan mati orang lain itu. Namun, bahkan para master dari alam Yuan sejati pun tidak dapat lolos dari serangan monster di bawah laut. Terbang di udara belum tentu aman. Tentakel-tentakel itu tampaknya memiliki mata, dan mereka berputar ke arah para master alam Yuan sejati yang terbang di udara dengan tepat dan tak tertandingi. Yang Kai tampak dingin. Dia telah melihat dari awal hingga akhir. Dari kemunculan tentakel besar itu hingga sekarang, orang-orang dari Sekte Yunxia ini telah terbunuh dan terluka lebih dari setengahnya, dan orang-orang biasa telah meninggal lebih banyak. Tidak aman untuk tetap berada di kapal. Sebentar lagi, kapal akan tercerai-berai, dan bahkan jika tidak, kapal itu akan ditarik ke laut. Melompat ke laut untuk melarikan diri, mungkin ada secercah kehidupan. Itu mungkin saja. Yang Kai tidak ingin menunggu kematian, jadi dia berteriak. Lompat perahu. Dia tidak bermaksud untuk mengingatkan orang lain, tetapi jika dia melompat dari perahu sendirian, mudah untuk diawasi oleh tentakel-tentakel itu. Jika semua orang melompat turun, dia bisa mengalihkan perhatian monster di bawah laut. Benar saja, mendengar kata-kata Yang Kai, orang-orang yang panik itu terbangun, berlari ke sisi perahu dengan tergesa-gesa dan melompat turun tanpa ragu-ragu. Yang Kai juga melompat turun, puluhan orang berlari ke arah yang berbeda. Yang Kai memperhatikan saat dia berenang, dan segera dia menemukan suatu situasi. Orang yang cepat melarikan diri tampaknya lebih mungkin menjadi sasaran. Meskipun banyak orang tidak bisa terbang, mereka secara alami berenang jauh lebih cepat daripada orang biasa. Tetapi orang-orang inilah yang bergegas di depan mereka. Dari waktu ke waktu, mereka terguling ke bawah oleh tentakel yang memanjang dari dasar laut. Sebaliknya, orang-orang biasa yang tertinggal dan jarang menghadapi serangan. Yang Kai tidak tahu bagaimana monster di bawah laut dapat menilai lokasi orang-orang ini, tetapi karena dia telah menemukan situasi ini, dia juga harus memanfaatkannya. Menahan napas dan memadatkan napasnya, dia menekan detak jantungnya hingga batasnya. Yang Kairu, rumput air di laut, perlahan mendekati pulau tersembunyi itu. Ketika dia khawatir, ada suara keras di belakangnya. Yang Kai terkejut dan melihat sekeliling. Dia melihat seorang prajurit Yunxia Zong berenang ke arahnya di depannya. Pendekar Sekte Yunxia itu segera datang ke sisi Yang Kai. Dia bahkan tidak memandangnya. Dia meletakkannya di bahu Yang Kai dan ingin meminjam sedikit kekuatan. Tepat pada saat ini, tentakel menjulur dari belakang kedua orang itu. Baik Yang Kai maupun pendekar Sekte Yunxia telah menemukan krisis di belakang mereka. Pendekar Sekte Yunxia itu juga pintar. Dia meletakkan tangannya yang besar di bahu Yang Kai dan mencoba meraihnya dan melemparkannya ke tentakel itu. Namun, Yang Kai hanya bangkit sedikit dan kemudian tenggelam lagi. Wajah pendekar Sekte Yunxia ini tercengang dan tidak percaya. Pakaian Yang Kai jelas-jelas adalah pakaian orang biasa di kapal. Bagaimana mungkin dia berpikir bahwa orang biasa ini tiba-tiba memiliki detail seni bela diri? Terkejut, dia tidak punya waktu untuk bereaksi dan terbang keluar dari laut. Begitu tentakel itu digulung, dia terbungkus di dalamnya. Dengan teriakan, semua tulang pria itu hancur. Yang Kai tidak berani bergerak. Setelah lama diam, tentakel itu perlahan mundur dan tenggelam ke laut dan menghilang. Benar saja, semakin keras bergerak, semakin akan diawasi olehnya. Sebaliknya, karena Yang Kai tidak bergerak, itu adalah cara yang paling tepat untuk melarikan diri. Setelah menunggu beberapa saat, Yang Kai terus berenang. Pulau tersembunyi itu tidak terlalu jauh dari tempat kapal itu berada dalam masalah. Kelihatannya lebih dari 10 mil. Jarak ini bukanlah masalah besar bagi mereka yang tinggal lama di tepi laut, bahkan orang biasa pun dapat dengan mudah berenang melewatinya.
Butuh waktu 1 jam bagi Yang Kai untuk berenang perlahan ke pulau tersembunyi, menginjak pantai. Dia langsung jatuh ke tanah, berbaring menatap langit biru, terengah-engah. Dia benar-benar takut tentakel akan tiba-tiba muncul di belakangnya untuk berguling atau menepuk dirinya sendiri. Untungnya, dia menemukan cara yang tepat untuk mengatasinya, dan tentakel itu tidak pernah menyerangnya. Setelah menarik napas beberapa saat, Yang Kai mendengar batuk ringan dari seseorang di dekatnya. Itu adalah suara wanita. Dia menoleh dan melihat. Setelah melihat siapa orang itu, Yang Kai diam-diam memarahinya. Di pantai sejauh 30 zang, Yu Aoxing dari Yunxia Zong setengah berlutut di tanah. Meludahkan air laut, rambutnya yang basah di bahunya, dan wajahnya yang cantik pucat pasi. Tidak mau bersinggungan dengannya, Yang Kai diam-diam bangkit dan pergi ke pulau tersembunyi. Yang Kai tidak ingin bersinggungan dengannya, tetapi Yu Aoxing juga melihat Yang Kai dan memarahinya. Yang Kai mengabaikannya dan terus berjalan. Berhenti, kau mendengarku. Yu Aoxing sangat marah dan segera bangkit dari tanah. Sosoknya melintas beberapa kali lalu menghalangi Yang Kai. Yang Kai tampak acuh tak acuh. Yu Aoxing juga menatap Yang Kai dengan rasa ingin tahu, dia tidak menyangka bahwa dia sama sekali tidak takut dan tampak tenang saat menghadapinya. Aku bertanya padamu, apakah kamu melihat orang lain? Tidak, ada satu. Di mana itu? Ya kamu. Yu Aoxing menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, lebih baik kau bersikap baik, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Yang Kai sedang mempertimbangkan apakah akan menyingkirkan wanita ini sekarang dan kemudian bergegas ke pulau tersembunyi. Ini jelas saat yang tepat untuk keluar. Tetapi sebelum dia melakukan tindakan, satu sisi berteriak. Baik, saudari seperguruan, kau baik-baik saja, sungguh sangat baik. Mendengar suara ini, ekspresi Yang Kai tiba-tiba menjadi aneh. Benarkah musuh tidak berkumpul bersama? Miao Lin telah mendarat di dekat sini, dan tampaknya dia telah melarikan diri untuk beberapa waktu, dan sekarang berlari kencang dari pohon palem di samping. Tidak hanya Miao Lin yang sendirian, tetapi ada murid perempuan lain dari Sekte Yunxia di belakangnya. 3 seniman bela diri dari Sekte Yunxia tidak dapat mengatasinya untuk saat ini. Yang Kai akan memikirkannya dengan hati-hati dan perlahan berkumpul. Mengapa dia tidak tenggelam? Yu Aoxing menggertakkan giginya dan mengumpat pelan. Jelas, dia tidak menyangka bahwa dia masih bisa bertemu dengan Miao Lin menyebalkan ini di pulau itu. Miao Lin bergegas ke sisi Yu Aoxing dan berkata dengan gembira, kakak senior King, senang sekali bertemu denganmu. Yu Aoxing mengangguk ringan dan angkuh. Dia bertanya, apakah kalian berdua di sini? Miao Lin menjawab, aku datang lebih awal. Tidak ada orang lain di sekitar sini kecuali kakak senior Zhang Yu. Zhang Yu, murid perempuan dari Sekte Yunxia juga lewat saat ini. Hanya ada 4 orang yang bergabung dengan kedua belah pihak. Salah satunya adalah Yang Kai, yang berpura-pura menjadi orang biasa. Situasinya mengkhawatirkan. Awalnya, kupikir Sekte Yunxia akan terkenal di seluruh dunia kali ini, tetapi tidak kusangka semua kapal hancur. Dengan cara ini, bahkan jika orang-orang yang masih hidup mendapatkan beberapa harta di pulau tersembunyi ini, bagaimana mereka bisa kembali ke klan Yunxia? Tanpa kapal yang kuat itu, bahkan jika kamu adalah seorang ahli Senyo Ujing, kamu tidak dapat melompat sejauh hampir 10.000 mil ini. Pada hari ini, mereka diserang oleh monster di laut dan menyaksikan kematian banyak tetua. Jika mereka tidak beruntung, sekarang, seperti orang-orang itu, akan menjadi makanan ikan dan binatang buas. Beruntung lolos dari hari itu, sekarang terjebak di pulau ini. Kakak King, jangan khawatir. Kakak akan menemukan kesempatan untuk membawamu kembali. Yu Aoxing menjawab, apa yang bisa kamu lakukan untuk membawaku pergi? Bisakah kamu membuat kapal untuk menahan serangan monster? Bisakah kamu terbang sejauh bermil-mil? Yu Aoxing bertanya lagi. Aku tidak bisa. Tutup mulutmu jika kamu tidak bisa. Yu Aoxing melampiaskan semua kemarahan yang telah dia tahan di kapal akhir-akhir ini. Yu Aoxing mengibaskan rambutnya dan berbalik untuk berjalan di sepanjang pantai. Dia berkata dengan suara dingin. Aku tidak punya kemampuan untuk menjadi pahlawan. Aku tidak bisa menahan diri. Zhang Yu segera menyusul. Miao Lin bersikap baik dan menghiburnya. Yu Aoxing dia bergumam dengan suara rendah, kemudian dia menoleh dan menatap Yang Kai. Tampaknya dia ingin melampiaskan amarahnya pada Yang Kai. Bawa dia bersamamu. Kata-kata dingin Yu Aoxing datang dari depan. Keempatnya berjalan di sepanjang pantai ke satu arah. Meskipun Yu Aoxing tidak mengatakan apa yang harus dilakukan,
Yang Kai tahu bahwa dia sedang mencari murid-murid Yunxia yang telah melarikan diri untuk menyelamatkan hidup mereka. Ini tidak diragukan lagi adalah cara yang tepat untuk melakukannya. Sekarang mereka sudah sendiri dan tidak mempunyai orang yang lebih tua, sudah sewajarnya mereka mencari seseorang untuk bergabung dengan mereka. Namun, setelah seharian berjalan di pantai, hanya 4 orang yang ditemukan. Hanya 2 dari mereka adalah murid Sekte Yunxia, dan 2 lainnya adalah orang biasa. Yang lainnya tidak tahu di mana mereka tersebar. Tim telah bertambah menjadi 8, tetapi kekuatan keseluruhan tidak banyak meningkat. Kelima murid Yunxia semuanya adalah generasi muda. Terakhir, 2 murid Sekte Yunxia yang kami temukan juga seorang pria dan seorang wanita. Nama pria itu adalah Qi Yuan, dan nama wanita itu adalah Luo Qianqian. Kekuatan mereka tidak terlalu bagus. Mereka mungkin berada di antara puncak kekuatan pneumatik dan wilayah Lihe. Tidak dapat menemukan para tetuanya, Yu Aoxing tampak sedikit bingung, dia memiliki 6 tingkat kekuatan di wilayah Lihe. Yang lainnya lebih rendah darinya. Selain itu, dia biasanya memiliki status tinggi di Sekte Yunxia. Orang-orang secara alami menganggapnya sebagai pemimpin dan mengharapkannya untuk membawa dirinya keluar dari jalan yang cerah. Beban di pundaknya membuatnya merasa kehilangan. Malam harinya, 3 orang biasa diperintahkan oleh para murid Sekte Yunxia untuk mengumpulkan kayu bakar dan membuat api unggun di tepi pantai. Kerumunan berkumpul untuk mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Akhirnya, Yu Aoxing berkata, "Karena kita telah memasuki pulau tersembunyi, kita tidak dapat menyia-nyiakan kesempatan ini. Jika kita pergi ke pulau besok untuk menyelidiki dan menjelajah, mungkin kita dapat bertemu dengan para paman seperguruan, bahkan jika kita tidak dapat, jika kita mendapat kesempatan, mungkin kita dapat meninggalkan tempat ini dan kembali ke Yunxia." Semua orang berpikir bahwa argumen Yu Aoxing masuk akal, dan kekayaan serta peluang yang tersembunyi di pulau tersembunyi adalah alasan terbesar yang membuat mereka bersemangat. Setelah mereka selesai berdiskusi, Yang Kai mulai berjanji. "Beberapa ahli, jika kalian memasuki pulau ini, tidak bisakah kalian membawa kami bertiga? Kami hanyalah nelayan di tepi laut. Jika kami menghadapi bahaya di sana, kami tidak dapat bertarung seperti kalian. Kami hanya akan menjadi beban." 2 orang biasa lainnya juga berpikir demikian, tetapi mereka tidak seberani Yang Kai untuk berbicara. Saat ini, mereka semua menantikan Yu Aoxing dengan beberapa harapan. Mereka tahu bahwa Yu Aoxing memiliki hak untuk memutuskan. Zhang Yu mengerutkan kening, menganggukkan kepalanya. "Yah, bersamamu memang merepotkan." Dia pikir Yu Aoxing akan setuju untuk meninggalkan ketiga orang biasa ini di sini, tetapi dia tidak ingin Yu Aoxing memikirkannya sebentar, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. "Kalian dibawa masuk oleh Sekte Yunxia. Jika kalian pergi dari sini, kalian mungkin menghadapi bahaya. Lebih baik mengikuti kami dan berharap bisa keluar hidup-hidup." Meskipun ada pikiran ini di dalam hatinya yang tidak sesuai rencana, dia harus mengungkapkan rasa terima kasih. "Yang Kai khawatir aku harus menghabiskan waktu dengan orang-orang Sekte Yunxia." Pada malam hari, kelima murid Yunxia bertugas secara bergantian. Keesokan harinya, sekelompok 8 orang menginjakkan kaki di pulau tersembunyi itu untuk menjelajah. Yu Aoxing, salah satu orang paling biasa di depannya, menunjukkan tujuan sebenarnya. Meskipun pria itu sangat ketakutan, dia harus mematuhi perintahnya di bawah ancaman Yu Aoxing. Baru pada saat inilah orang-orang tahu mengapa Yu Aoxing bersikeras membawa orang-orang biasa bersama mereka, mereka digunakan untuk menjelajahi jalan. Setelah berjalan lama dan semakin dalam, ada pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi di sekitarnya. Orang biasa yang memimpin jalan ketakutan. Beberapa orang Yunxia mengabaikannya, ancaman terus berlanjut, untuk waktu yang lama, bakat itu kembali mengumpulkan keberanian untuk maju. Hingga tengah hari, deretan pohon buah tiba-tiba muncul di hadapanku, menghasilkan beberapa buah berwarna merah cerah. Tidak seorang pun tahu jenis buah apa itu. Baunya sangat harum. Sekelompok orang lelah dan lapar. Melihat begitu banyak buah saat ini, wajar bagi mereka untuk memiliki nafsu makan yang besar dan menelan ludah mereka tanpa sadar. Luo Qianqian mengulurkan tangannya untuk memetik satu, hanya untuk mencicipi rasanya, tetapi Yu Aoxing berkata, "Pelan-pelan." Luo Qianqian mengambil makanan, dan menatapnya dengan ragu. Bagaimana? Saat melihatnya, semua orang tahu apa yang ingin dia lakukan. Jika tidak tahu apakah buah itu beracun, cara terbaik adalah mencari seseorang untuk mencobanya. Kedua orang biasa itu tampak bingung dan tidak berani menatapnya.
Yang Kai berpura-pura seperti itu. Tetapi Yu Aoxing memperhatikan Yang Kai dengan saksama, berjalan ke arahnya, meletakkan buah itu di tangannya, dan berkata, makanlah. Sambil menahan amarahnya, Yang Kai menunduk menatap buah di tangannya dan mengendusnya di ujung hidungnya. Secara intuitif, dia pikir itu tidak berbahaya. Tetapi siapa yang bisa mengatakan dengan jelas bahwa segala sesuatu di dunia ini bermanfaat dan berbahaya? Makanlah. Itu tidak beracun. Suara iblis keluar. Apakah kamu mengenali ini? Yang Kai bertanya. Ya. Jika tidak ada iblis yang mengingatkannya, Yang Kai akan membuat keributan bahkan jika dia mencoba mengungkap identitasnya. Namun, karena iblis mengatakan itu tidak beracun, dia bisa memakannya. Bagaimanapun, dia lapar. Makan lebih banyak. Yu Aoxing memerintah kepada Yang Kai. Iblis, jika aku bisa membunuh wanita ini, kalian akan menyiksa jiwanya. Yang Kai kejam dalam hatinya. Ya, Tuan Muda, jawab iblis. Yang Kai telah menunggu seluruh buah itu habis, 7 orang lainnya tidak bergerak, semua dengan penuh semangat melihat reaksinya. Setelah menunggu selama setengah jam, Yu Aoxing tidak bisa menahan perasaan lega dan melambaikan tangan. Kita bisa makan. Mari kita beristirahat di sini, dan kemudian kita akan melanjutkan perjalanan kita nanti. Begitu dia mengatakan ini, Miao Lin dan Qi Yuan segera pergi untuk memetik buah, tetapi 3 murid perempuan Yunxia tidak melakukannya. Setelah beberapa saat, Miao Lin dan Qi Yuan memetik banyak buah dan menyerahkannya kepada ketiga gadis itu dengan penuh perhatian. Miao Lin memuji, kakak perempuan King memiliki pikiran yang halus. Jika kalian tidak mengambilnya kali ini, kita mungkin tidak akan hidup selama beberapa hari dan akan diracuni. Zhang Yu juga berkata, ya, saya pernah mendengar bahwa kakak perempuan King sangat cerdas. Hari ini, saya melihatnya, dan namanya layak untuk reputasinya. Mendengar pujian seperti itu, senyum tipis muncul di wajah dingin Yu Aoxing. Kelima orang Yunxia ada di sana untuk makan, Yang Kai dan 2 orang biasa lainnya tidak diam, terus mengisi mulut dengan buah. Setelah makan dan minum, Yang Kai mungkin telah mengambil banyak risiko dengan mencoba memakan buah. Kali ini, orang yang memimpin jalan berubah menjadi orang biasa lainnya. Setelah berjalan sebentar, Qi Yuan tiba-tiba menunjuk ke jalan samping. Lihat ke sana, ada sesuatu yang berkedip. Kerumunan mengikuti arahnya dan menemukan bahwa ada sedikit kilauan dan bersinar di rumput di sana. Pergi dan lihat. Yu Aoxing memberi perintah. Tak lama kemudian, kerumunan itu datang ke tempat kilatan cahaya yang berjarak 30 zang. Kehati-hatian Yu Aoxing tercermin lagi. Dia membiarkan orang biasa pergi menjelajah, tetapi dia tetap di tempat yang sama.